gue harus menggunakan platform ini untuk elevate Indonesia? Titiknya kapan tuh? That's a great question. Titiknya adalah ketika gue bikin sebuah video iseng. Lagi karena lo udah cabut dari YouTube, lo udah nggak bikin konten kemerdekaan lagi dong? Nah, itu dia kan. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Hai semuanya, kali ini spesial banget karena Ngobrol Sore Semaunya berkolaborasi bersama Indomie dalam episode spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Di episode spesial bersama Indomie ini kita hadir dengan topik 17-an di rumah aja, tetap semangat bareng Indomie goreng. Walaupun tahun ini kita kembali merayakan 17-an dengan tetap di rumah aja, namun di momen kemerdekaan ini kita harus tetap memiliki semangat dan jiwa optimis ditemenin Indomie goreng yang rasa dan aromanya khas Indonesia banget. Nah, gue sambil makan ya. Indomie tuh selalu jadi pilihan gue dan gak ada tandingannya dari dulu sampai sekarang. Terutama Indomie favorit gue itu adalah Indomie goreng rendang yang rasa rendang aslinya berasa banget. Dan satu lagi favorit gue yaitu Indomie ayam geprek karena pedesnya enak banget. Apalagi ditambah kremesnya yang bikin makin tambah enak lagi. Dan spesial banget di hari kemerdekaan ini gue ditemenin Indomie yang bikin gue tetap semangat walau di rumah aja. Dan semakin spesial, untuk merayakan kemerdekaan tahun ini, gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sosok anak muda dengan karyanya yang keren-keren banget, content creator yang banyak menginspirasi anak muda. Jadi yuk langsung kita ketemu sama bintang tamu kita hari ini. Halo, selamat datang semuanya di Ngobrol Sore Semaunya. Hari ini gue kehadiran tamu yang super spesial. Gue nggak sabar banget untuk ngobrol sama orang ini. Tapi hari ini dia sendiri. Jadi coba kita langsung aja sambut Jovialda Lopez. Hai Jovi. Halo semuanya, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kan ini nontonnya terserah mereka kapan nontonnya kan? Betul. Benar. Di manakah Andovi? Menghilang. Gue aja susah ngubungin dia. Apalagi kalian kan coba ngubungin dia gitu kan. Iya, kemarin dia bilang katanya takut sinyalnya jelek. Anyway, Jov, kita waktu itu ketemu terakhir secara virtual di Rumah Digital Indonesia, ya kan? Ya. Sama Andovi. Nah, di situ sebenarnya gue baru nyadar bahwa, oh iya, kita tuh belum pernah ketemu ya sebelumnya. Udah pernah ketemu belum sih sebelumnya, Jov? Ini pertanyaan jebakan bukan? Enggak, gue tuh juga lagi mikir, masa sih gue gak pernah ketemu lo sebelumnya? Belum ya, Jov? Mungkin pernah berpapasan, tapi kayaknya nggak pernah berinteraksi gitu deh. Kayaknya ya. Iya. Oke, kayaknya ini gue harus ajak ngobrol di Ngobrol Sore Semaunya sih. Jadi thank you ya, Jov, udah meluangkan waktunya. Terima kasih udah ngundang loh. Thank you. By the way, gimana nih kan udah Agustus, 17-an lo udah rencana ngapain? Biasanya lo kalau kemerdekaan ngapain, Jov? Nah, biasanya waktu gue masih ada channel YouTube ya, biasanya gue tuh bikin video khusus kemerdekaan. Biasanya. Ya, jadi kalau karena lo udah nggak di YouTube lagi, karena lo udah cabut dari YouTube, lo udah nggak bikin konten kemerdekaan lagi dong? Nah, itu dia kan. Sebenarnya bisa aja di tempat lain gitu. Gue bisa coba TikTok, gue bisa coba Instagram, ya kan. Tapi entah kenapa kayak hati gue tuh masih untuk bikin konten-konten panjang yang YouTube gitu. Belum ada ketertarikan gitu untuk yang short form kayak TikTok atau Instagram, belum ada. Oke. Sebenarnya lo bisa bikin tahu bareng sama si EXO, ya kan? Tinggal ya, nanti kita kerja sama ya. Jawab tadi kan lo bilang bahwa lo kan sering tinggal di beberapa negara lain kan, kayak Amerika, terus habis itu Denmark, Norwegia, India, dan segala macamnya. Nah, dari perjalanan pernah tinggal di beberapa negara tersebut, mindset atau value apa yang membentuk lo, Jov, yang lo pegang sampai sekarang? Sebenarnya adaptif sama terbuka ke pemikiran yang bukan milik kita. Oke. Itu sih, gue merasa, dan yang gue lihat dan amati ya, bagi banyak orang yang besar di satu tempat, lama di satu tempat, dan tidak sering terbentur oleh pemikiran-pemikiran lain,
jatuhnya hanya memiliki satu mindset gitu. Ya. Dan mau mindsetnya benar atau salah, dia akan menganggap itu benar karena dia besar dengan itu. Ya. Nah, gue dari kecil nih, gue selalu terbentur dengan orang Rusia mikirnya apa, orang Denmark mikirnya apa, orang-orang agama lain mikirnya apa, orang-orang bangsa lain mikirnya apa. Sehingga mau nggak mau, kita harus lebih open-minded terhadap segala hal, segala kultur gitu. Ya. Jadi nggak one track minded gitu. Ya. Ya, itu sih yang gue merasa dengan besar di luar. Okay. Dan hal yang menarik bagi gue adalah ini bukannya sombong, bukannya sombong. Cuma kembali ke poin awal tadi, gue waktu di luar itu seringkali gue, Andovi dan kakak gue itu ranking 1. Oke. Jadi kayak ibaratnya Indonesia tuh bukan berada di posisi-posisi bawah loh. Kalau kita bersaing secara SDM, SDM kita sama kok kemampuannya. Bahkan kita bisa ranking 1 di tempat yang internasional. Dan bukan cuma kita doang ya, banyak orang Indonesia membuktikan teori dan fakta ini gitu. Oke, berarti tadi yang gue dapat adalah pokoknya lo belajar untuk adaptive sama mungkin open minded ya, punya that good mindset ya, Jov. Ya. Oke. Jov, sebenarnya kemarin tuh menarik banget karena ngomongin soal tinggal-tinggal di luar negeri gini, kemarin tuh gue baru ngobrol sama Pak Dino Patijalal. Oh, ya. Terus Pak Dino tuh nanya pertanyaan ini ke gue. Terus gue ngerasa ini menarik banget dan gue mau nanya pertanyaan ini ke lo. Kayak how do you gain respect? How do you gain respect di luar negeri? Karena kan biasanya minoritas atau pendatang baru kan suka dianggap sebelah mata kan, Jov. Jadi how do you gain respect di luar negeri? Ini that's a great question. Terima kasih Om Dino Patijalal. Sama diplomat ya. Sekarang udah balik ya. Udah balik. How do you gain respect? Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi gue ya, gue tuh nggak pernah diinjek aja gitu. So gini, Asia, Indonesia, selalu orang anggap third world country. What is this country? Where is it? Yeah. What do you guys do? What do you export? Karena personality gue yang bisa mengimbangi energi mereka gitu. Gue jadi they don't lose respect for me. Kalau gue selalu ketemu mereka terus gue cuma kayak apapun yang mereka katakan, iya. Oh, gini yuk, iya. Gue nggak pernah ngasih masukan, gue nggak pernah aktif dalam pembicaraan. Mungkin they won't respect me, mungkin mereka bakal merasa ini cuma orang yang ikut-ikutan doang di bawah kita. Tapi kalau lu udah ada pendirian dan lu berani, I don't think people will lose respect for you. Itu sih. Kalau dari gue. Oke, menarik. Kemarin tuh gue jawab apa ya kemarin ya? Gimana cara gue gain respect ya? Gue sebenarnya kayak pertama, I think stay true to value gue. Terus gue tuh merasa justru karena kita dididiknya dengan apa kan gue dibesarin di semua di Jakarta kan, di Indonesia gitu. Jadi menurut gue ada culture dan segala macamnya tuh yang membuat justru kita tuh jadi menarik, jadi punya uniqueness gak sih, Jov? Kayak punya competitive advantage malah di sana. Yeah, you become different kan. Exactly. Tapi you don't want to become that weird exchange student gitu kan. Makanya walaupun you're different, lu tetap harus punya pendirian dan harus berani. Setuju. Itu sangat dibutuhkan gitu. Ya, agree. Oke. Jov, kan lo udah dari kecil melewati berpindah-pindah ke negara, lalu kuliah. Lo kuliah jurusan fisika, Jov? Ya, fisika. Terus pas semester 5 ke atas, gue menjuru ke nuklir dan partikel. Wow, fisika menarik nuklir. banget. Fisika nuklir, ya. Dan akhirnya di tahun 2019, lo dan Andovi mulai membangun channel YouTube Skinny Indonesian 24. Yes. Dan bahkan waktu itu lo menjadi ambassador YouTuber Creator for Change Google. Waktu itu apa triggernya bikin Skinny Indonesia 24? Kenapa bisa lahir si Skinny Indonesian 24? Oh, that's a good question. Jadi yang mulai Andovi. Oh, oke. Tapi mulainya sangat buruk. Dia tuh kayak cover lagu tapi jelek banget. Oke. Terus, jadi gue tuh sebelum kuliah fisika nuklir ini, gue tuh sebenarnya my passion was in theater. Jadi, gue tuh lulus SMA, sebenarnya gue pindah balik ke Indonesia, abis itu gue masuk IKJ teater. Karena I was like, I wanna act. Right? Udah, gue nggak serak di sana, gue pindah ujungnya ke UI. Nah, and then
as time goes on, tiba-tiba Adovi balik ke Indonesia karena kita agak ribet lah. Kadang-kadang gue yang di sini, dia yang di luar, kadang-kadang gue yang di luar, yang di sini, agak ribet lah. Dia balik dengan sebuah YouTube channel, right? Okay. Terus tiba-tiba I was like, I need to join this. Okay. Kayak ada suara hati aja yang kayak, gue tahu lu udah semester 7, gue tahu lu lagi skripsian, tetapi why is this so interesting gitu? Kayak dulu mimpi gue yang gue kubur gitu, tiba-tiba muncul lagi. So I went in, dan I don't know why I just experienced happiness. Jadi gue bikin satu sketsa, viewsnya cuma 1,000, no one knows gitu. Tapi I was just so happy, dan this happiness I did not find di kuliah ini gitu. Yeah. So I moved, langsung gue pindah lagi ke YouTube gitu. Ya, oke. Ya dan kayak sorry gue liat lu mau ngomong. Gak apa-apa, lu ngomong dulu. Dan jadi waktu SMA kan gue ngambil IB ya, dan di IB itu sama, gue juga. Oh, IB juga? Gue IB juga. Ih, Jo, susah banget gak sih? Menurut lo susah gak? Menurut gue sih susah ya. Lu susah. Lu ngambil subjek kayak yang dari group 6 nggak? Yang arts? Lo ngambil apa? Lu ngambil theater arts. Group 6 tuh ada apa aja ya? Theater arts ada apa lagi? Ingat gak? Theater arts, music, pokoknya yang kesenian. Kan lu harus ngambil bahasa. Oh, gue ngambil bahasa. Pokoknya gue ngambil business higher level, economic higher level, English gitu. Oke, nah gue higher level gue tuh physics, math, ya. Apa lagi gue lupa lah. Math gue yang paling, lo tau gak sih math gue tuh yang paling bawah, yang studies. Oh, lu math studies? Karena gue gak bisa. Lo jangan ngejudge gue gitu dong, Jo. Gue emang gak bisa. Aduh, gue tuh banyak banget video ngejudge orang yang math studies, sumpah. Tapi oke, hari ini banget sih lo. Gue gak setuju sih. Lu tau kan 5 tambah 5, 10, lu tau kan? Tahu ya, nyebelin banget asli. Nyebelin banget. Semua orang tuh, Jof, dengerin ya. Semua orang tuh punya skillnya masing-masing. Benar. Iya. Look, you took econ and business HL, that's pretty cool. Gue gak berani menyentuh itu di HL. Nah, oke lah. Ya. Tapi intinya my highest grades were theater and physics. Oke. Makanya pas lulus gue langsung ke teater dulu. Gak terlalu suka, gue ke fisika. Habis itu juga balik lagi ke YouTube, which is basically theatrical juga. Iya. So jadi hidup gue align aja. Oke. Nah berarti karena lo seneng ya melakukannya, itu passion lo gitu ya, Jof? Ya. Nah, Jof, tapi kan kayak along the way, akhirnya kan lo sering banget nyebut bahwa tujuan menjadi content creator adalah untuk elevate Indonesia kan? Yes. Tapi kapan itu, kan tadi lo bilang nih, dari pertama yang lo seneng gitu kan, karena itu lo banget dan segala macamnya, kapan ada di titik dimana, gue harus menggunakan platform ini untuk elevate Indonesia? Titiknya kapan tuh? That's a great question. Titiknya adalah ketika gue bikin sebuah video iseng di channel orang lain. Oke. Dan lagu itu meledak. Oke. That song blew up. Dan banyak respon yang gue nggak kira bakal muncul. Oke. Jadi gini, selama ini kita bikin konten, penontonnya segitu-segitu aja. People in the ecosystem, people yang kenal YouTube, Indonesia zaman itu gitu. Ya. Yeah. Waktu kita tiba-tiba crossing ke mainstream, dan gue ngeliat reaksi mainstream, gue langsung sadar, kayaknya konten gue harus lebih impactful. I see. Bukan iseng-iseng aja, bukan cuma iseng-iseng have fun seperti YouTuber waktu itu pada waktu itulah gitu. Ya. Berarti itu tahun berapa, Jof? 15, 15, 16. Gue langsung ngerasa kayak ini kita harus lebih terkurasi lah kontennya. Gitu kan. Nah, dari dulu sebenarnya dari awal we had a lot of contents elevating the country gitu. Yeah. Tapi balutan komedinya tuh lebih kuat daripada isinya gitu. Oke. Jof, tapi lo pernah nggak sebagai content creator kayak di titik dimana lo membuat konten based on angka? Karena gue pernah ngobrol sama Boy. Ya. Gue pernah ngomong sama Boy, dia pernah ada di fase dimana
semua itu based on angka gitu kan? Atau gimana? Gimana caranya lo bisa mengimbangkan itu? Kayak pentingnya banyak yang nonton, tapi juga tetap ada idealisme lo dan Andovi juga. Nah itu dia. Gini ya, kita selalu ngomong bahwa angka-angka itu is a byproduct. Jadi produknya, karya kita keluar dulu, angka itu imbalan. Tetapi gue nggak boleh bohong, gue munafik kalau gue bilang angka ini tidak mengaruh psikologis gue. Gitu. Ibaratnya gue udah keluarin karya terbaik gue, tiba-tiba yang nonton, ya ini banyak orang juga nggak bisa mencapai angka ini ya. Misalnya nonton cuma 100.000. Ini mohon maaf, cuma banyak orang upload kayak, yang nonton cuma 30 orang bang. Misalnya nonton cuma 100.000. Yeah. I'm like, wow, what went wrong? Gitu. Nah, tetapi entah kenapa seiring perjalanan waktu, I had to grow from the numbers game. Nah, entah kenapa, when I grew from the numbers game, tiba-tiba views gue 4 juta, 5 juta, 10 juta gitu. I don't know what happened. It susah banget untuk diterangin. Tapi kayak contoh di tahun terakhir kita ini, we just did whatever we wanted. Kita bikin musikal tentang DPR, kita bikin kayak pertunjukan seni lagu-lagu daerah, di compile, kita bikin YouTube Got Talent. Jujur, hasilnya melebihi ekspektasi kita. Kita kira kayak, penontonnya bakal segini doang. Tapi when we did not think about the numbers, tiba-tiba it just went insane gitu. Iya. Iya. Tapi malah pas kita fokus ke angka banget, malah kita terbatasi. Malah enggak, iya. Kita harus bikin ini, karena ini yang orang suka. Iya. Dan ketika kita mikirin apa yang orang suka, kita ngebatasin malah identitas kita yang ingin kita proyeksikan. Itu sih. Oke, setuju sih. Dan Jov kan, tapi lu juga pas sering banget bikin video atau konten yang membawa isu yang cukup sensitif kan? Ya. Beresiko gitu. Nah, to follow up, gue penasaran banget, ada nggak sih momen gak enak atau kayak lu dapet ancaman gitu yang negatif setelah lu up konten-konten lu? Nah, itu dia, gue bersyukur banget sampai hari ini. Walaupun gue yang lumayan paling keras dan paling banyak views. Tanpa sensasi-sensasi gitu ya. Gue lumayan gak diserang gitu. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Gue gak diserang karena ya mungkin karena ini gue pernah bahas sama Andovi dan teman-teman terdekat gue gitu. Kenapa gue gak diserang ya? Karena jujur gue lumayan takut sama ITE gitu. Contoh di DPR The Musical gue ngomong PR-nya tuh persetan rakyat, which is not a good thing if you translate it to English gitu kan. Tapi I guess it's just how we packaged it gitu. Kebanyakan orang yang masuk ke ranah ini mungkin they were overly emotional dan gak terlalu mikir the quality control of their product. Mereka mau ngomong aja, keluarin aja dan gak nyangka bahwa itu bisa melukai atau bisa kena aja masalah gitu. Nah kalau kita kan semua karya kita tuh it goes through revisions. Bahkan yang titik-titik tersensitif pun itu kita lewatin revisi. Ya jadi if I say something to someone, gue mau nggak kata-kata itu juga gue yang dengar gitu. It's like that gitu. Oke. Berarti ya lo prosesnya panjang ya, Jov ya. Jadi nggak asal lo keluarin aja gitu ya. Nah, Jov, ngomongin soal video-video kalian, gue juga pernah ngomong sama lo kan waktu RDI. Video terakhir kalian, gue suka banget yang Pentas Suara Indonesia. Yang kolaborasi dengan Pancaswara itu gue suka banget. Dimana kan itu sebenarnya bareng Andovi lo menyanyikan berbagai lagu daerah kan. Nah sebenarnya pesan apa sih yang ingin lo sampaikan, Jov, di video itu? Apa message core-nya yang lo ingin sampaikan? Message core-nya ya. Gue ingin lagu-lagu daerah kita seseksi lagu-lagu Indonesia, seseksi lagu-lagu luar. Ya, setuju. Seseksi ini tuh emang ya kalian interpretasi lah seksi itu apa gitu. Tapi maksudnya seksi itu appealing, enak didengar, tidak asing gitu. Kayak it's those things. Jadi itu sih. Karena lagu budaya kan it's our core identity juga gitu. Ya lagu bahasa Indonesia juga, tapi lagu daerah tuh menurut gue perlu diangkat lagi. Setuju sih. Dan gue dengerin terus loh, by the way. Jadi kayak back sound gue kerja atau apa. By the way, thank you so much loh untuk konten itu, Jov.
Wow, terima kasih, terima kasih. Jo, by the way, gue Ah. lihat di komen penonton di video itu, Oke. lo kan sama Adovi menyanyikan jingle Indomie ya, walaupun nggak sampai Iya. selesai. Yes. Yes. Yang bikin auto ingin nyanyi juga kan. Nah, gue penasaran kenapa kalian masukin jingle Indomie sih di antara lagu-lagu daerah. Oke, jadi karena banyak banget orang, jujur, banyak banget orang kita samperin, kita mau bikin lagu-lagu daerah. Mereka langsung takut. Mereka langsung kayak, aduh, gue nggak tahu nih bakal ada yang nonton atau enggak, atau gimana. Yeah. But Indomie was like, let's go, gitu. So, thank you guys, love you, okay? Tetapi, why did we do that? Yeah. Karena kita tahu orang bakal auto nyanyi. We just know. Yeah, auto nyanyi sih, betul. Itu kayak, orang tuh pasti bakal nyanyi, karena mereka bakal kayak, gue tahu nih bagian ini, gue tahu bagian ini, gue mau nyanyi. Tapi kita sengaja, pas lu nyanyi kita mutein, der. Iya. Nyebelin banget. By the way, Jeff, kalau kita lagi ngomongin Indomie, gue penasaran, random question. Kalau lo sendiri, Indomie goreng kesukaan lo apa? Oh, favorit gue udah pasti Indomie goreng. Tetapi, yang apa? Yang rasa apa? Goreng yang the Indomie goreng. Oke. Original. Goreng, original, ya. Gue udah cobain semua rasa lah, tapi entah kenapa the Indomie goreng is my favorite. Oke, gue paling suka yang rendang. Oh, lu suka yang rendang ya? Gue suka yang rendang. Karena kayak beneran kayak rasa rendang. Kayak rendang dan Indomie gitu loh. Tolong. Enak banget. Ini gue tuh mau, hey, Indomie boleh nggak rasa-rasa dari Flores gitu dikeluarin ya? NTT. Oh iya gitu benar. Kan? Boleh nggak ya rasa-rasa dari NTT, Provinsi Aing? Iya, boleh keluar ya? setuju. Thank you ya. Ya, Setuju. Oke. Jof. Di episode, tadi kan by the way, ini tuh episode spesial kemerdekaan. No. Gila nggak? Ini spesial kemerdekaan sama lo. Tekanan lo. Jadi kita menurut gue di episode spesial Hari Kemerdekaan ini kita sama-sama perlu untuk saling mengingatkan ya, Jof, bahwa meskipun di rumah aja penting banget untuk bisa menjaga semangat nih untuk terus berkarya dan tetap dan tepat di tahun ini temanya kemerdekaan kita kan adalah Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh. Ya. Jadi semoga kita terus tangguh dan terus tumbuh dan anak-anak mudanya terus tidak takut untuk berkarya ya, Jof. Benar sekali. Justru karena itu gue sadar this is the moment you should shine gitu. Karena ini sebenarnya adalah momen ketika semua orang lagi di rumah, they're consuming content. Create the best contents you can create. Jadi gue ngeliat the bigger picture. Kalau gue ngeliat mikro kayak keadaan gue, ya emang keadaan gue nggak baik. Tetapi I try to see the bigger picture. Dimana gue ngeliat ini malah marketnya malah this is the time where people are gonna shine gitu. Jadi kalau lu kreator dengan ide-ide kreatif, this is the time gitu. This is the time. And just menurut gue, ini emang gampang banget diomongin ya, tapi emang sangat sulit diterapkan gitu. You can't give up. Nah, orang bakal ngomong, bang lu keluar YouTube bang, that's a different thing. Tapi kayak, you just can't give up. No matter what time it is, you just can't give up gitu. Agree. Resilience ya, kita emang harus resilience ya. Exactly. True. Dan kalau ngobrol banyak sama Pak Sandi juga waktu sama lo juga, Jof, kan dia selalu bilang bahwa kayak creative entrepreneurs atau pelaku industri kreatif itu adalah orang-orang yang sebenarnya resilience. Iya. Jadi menurut gue justru di masa-masa seperti ini kita bisa melihat opportunity-nya banyak banget. Nanti kan lo kan berkarir nih dan membangun Skin Indonesian 24 kan not a short time ya. Ini kan lama ya kan. Udah 10 tahun kan? 10 tahun. Sampai akhirnya sebesar sekarang. Gue pengen tahu dong, Jof, kayak ada nggak sih pelajaran berharga atau momen-momen besar yang lo pasti akan selalu inget selama membangun si Skinny Indonesian 24 ini untuk 10 tahun? Aduh, there's so many. Sampai gue aja sedang menulis buku tentang ini. Oh ya? Gue boleh plug ya? Gue lagi nulis buku. Gue lagi nulis. Boleh dong, masa nggak boleh? Gue lagi nulis buku tentang ini, jadi kalau bagi kalian yang tertarik dengan perjalanan 10 tahun kita, bisa banget nanti kayaknya keluarnya pas Sumpah Pemuda nanti ya. Oke. Kita udah rencanain untuk keluarin pas Sumpah Pemuda. Ya tapi oke. Thank you. Let me share a moment. Salah satu momen yang gue ingat justru ya, gini ya, we got so many deals. Kayak ibaratnya kita diundang NBA, kita diundang Manchester United, kita udah banyak banget momen seperti itu. Tapi entah kenapa
gue tuh paling suka the moments yang waktu kita diajak keliling Indonesia. Jadi kita pernah ada satu momen in our YouTube live di mana kita ajak keliling Indonesia. Nah, kenapa ini berharga bagi gue? Mungkin bagi banyak orang ini biasa aja. Gue kan dari kecil yang seperti gue bilang, diplomat, seringnya ke luar negeri. Jarang banget orang ngajak gue keliling dalam negeri. Jadi gue keliling dalam negeri, dan gue, I was like, wow, Ambon tuh sebagus ini loh. Wow, Papua itu sebagus ini loh. Wow, so many cities. Gue ke Kalimantan Utara. Yeah. And I'm like, wow, this is such a great country. Selama ini perspektif gue Jakarta, Bandung, ya the big cities lah, Bali gitu, Surabaya, Jogja. I can't take away Jogja. I love Jogja. Tapi then I saw other parts of this country, and I was like, pertama gue kayak, wow, negara ini luas, negara ini punya banyak perspektif, punya banyak pandangan, punya banyak suku. Yeah. Tapi negara ini juga indah gitu. True. So that was like the best moment ketika gue diajak keliling Indonesia. Oke. Gue iri sih, gue pengen banget semoga pandemi ini cepat selesai. Gue pengen banget keliling Indonesia sih, itu one of the bucket list gue sih. Gue pernah diajak ke perbatasan Merauke dan Papua Nugini gitu. Itu bukan sesuatu yang gue bakal booking sendiri on a trip. Iya. Gue karena sebuah job, karena YouTube, gue diundang ke sana dan gue ngeliat perbatasan ini, crazy stuff. Like, thank you, terima kasih loh yang dulu sering tawarin job. Semoga masih ditawarin. Seru banget sih. Oke, Jov, ini by the way kita nggak kerasa udah mau hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Wow. Tapi biasanya kalau gue ngobrol di Ngobrol Sore Semaunya ada satu pertanyaan yang gue selalu tanya ke semua orang di akhir, yaitu adalah pesan yang ingin lo sampaikan ke diri lo sendiri untuk 5 tahun ke depan ketika lo nonton video ini. Jadi Jovi umur 35 tahun nonton lagi nih Ngobrol Sore Semaunya. Nah, lo coba Jovi yang sekarang mau sampaikan ke apa ke Jovi yang nonton 5 tahun kemudian. Ngerti gak sih? Ngerti banget. Oke. Kalau gue sih, gue berharap gue yang 5 tahun lagi itu jauh lebih berkembang, jauh lebih dewasa daripada gue sekarang. Itu aja sih. Kayak don't stop growing aja. Jangan pernah berhenti untuk berkembang secara mindset, secara mental health, secara everything, kayak mentally, physically, mindset, just grow gitu. Itu aja gue, I hope. Jadi gue gak nyesel gitu pas gue 5 tahun kemudian kayak, lah kok gue masih sama dengan Jovial 5 tahun lalu. Yeah. I wanna be a better person. Itu aja sih. Oke. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Gue jadi mikirin pertanyaan ini banget, gue kesel sama lo deh. Ini bakal pertanyaan yang gue bakal kayak mikirin sampai nanti malam gitu. Aduh. Jadi 5 tahun lagi dia pas lo nonton lagi lo berharap Jovi itu akan lebih bijaksana, akan lebih dewasa, secara semuanya lebih konten lah ya. Ya. Oke. Dan udah masuk politik kah? Mungkin. Jov kayak kalau 10 tahun kayak agak terlalu lama deh kita ngobrol lagi. Gimana 5 tahun lagi aja? Udah 1 tahun lagi aja deh. Oke, Jov, thank you so much. Dan di momen 17 ini, walaupun kita harus tetap di rumah aja, semoga kita bisa terus semangat berkarya dan berinovasi buat Indonesia seperti Indomie Goreng yang sudah menemani kita hari ini ngobrol bareng bersama kalian. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke CXO Media, dan jangan lupa juga untuk dengerin obrolan kita fullnya di Spotify, dan tungguin episode selanjutnya Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media setiap hari Kamis jam 6 sore. Bye-bye. Jov, thank you so much.